Dunia hanya bisa menyaksikan dalam diam. PBB, bungkam 1000 bahasa. Seolah-olah keadilan hanya milik mereka yang kuat bersenjata, bukan mereka yang tertindas. Negara-negara besar sibuk mengutuk tanpa tindakan nyata, hanya menonton dari balik layar kaca sambil berdalih menunggu investigasi mendalam. Tapi langit tak pernah diam. Rudal-rudal Iran kembali menggelegar, menjawab kezaliman dengan gemuruh. IRGC, pasukan Garda Revolusi Islam Iran, telah meluncurkan ratusan rudal ke jantung wilayah strategis Israel. Langit Tel Aviv kembali memerah, bukan oleh matahari terbenam, tapi oleh kilatan azab yang turun dari langit. Jika kemarin Tel Aviv sudah luluh lantak oleh serangan mendadak akibat ulah mereka di ibu kota Teheran, kini kehancuran itu datang kembali, bahkan 3 kali lebih dahsyat. Tidak ada jeda, tidak ada ampun. Rudal-rudal Iran seperti hujan murka, menyapu sistem pertahanan dan mengguncang kota-kota yang sebelumnya telah porak-poranda, namun kini kembali hancur. Israel, melalui pasukan pertahanan Israel, IDF, mengklaim telah berhasil mencegat sebagian besar rudal balistik yang diluncurkan Iran. Sistem pertahanan udara mereka, seperti Iron Dome dan David Sling, bekerja keras sepanjang malam, menghantam langit dengan rentetan tembakan pencegat. Suara ledakan dan sirene peringatan bergema dari utara hingga selatan, dari Jerusalem hingga Tel Aviv. Namun, keberhasilan itu tidak sepenuhnya mampu menahan semua rudal yang ditembakkan. Beberapa rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam wilayah-wilayah sensitif. Salah satu insiden paling mengkhawatirkan terjadi di kota Beersheba ketika sebuah rudal jatuh hanya beberapa meter dari rumah sakit Soroka, rumah sakit terbesar di wilayah selatan Israel. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada struktur bangunan rumah sakit, menghancurkan sebagian dinding luar dan memecahkan kaca-kaca jendela ruang perawatan intensif. Lebih parah lagi, dampak ledakan memicu kebocoran bahan kimia dari salah satu laboratorium medis di rumah sakit tersebut. Situasi langsung dinyatakan sebagai darurat tingkat tinggi. Tim tanggap darurat bergegas mengevakuasi puluhan pasien, termasuk pasien lansia, anak-anak, dan korban luka yang sebelumnya dirawat akibat serangan-serangan sebelumnya, menuju bunker bawah tanah yang selama ini difungsikan untuk skenario perang. Pihak manajemen rumah sakit menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan dalam kondisi sangat menegangkan. Suara ledakan susulan dan gemuruh rudal pencegat di langit Beersheba terus terdengar saat pasien dipindahkan satu persatu dengan tandu dan kursi roda. "Kami tidak pernah menyangka rumah sakit akan menjadi target," ujar seorang petugas medis yang enggan disebutkan namanya. "Tapi malam itu, semua berubah. Kami tidak lagi menjadi tempat aman." Menurut data sementara dari Otoritas Kesehatan Israel, sedikitnya 47 orang terluka ringan, baik akibat pecahan kaca maupun paparan zat kimia. Beberapa staf medis mengalami sesak napas akibat terhirup uap berbahaya sebelum area laboratorium berhasil dikosongkan sepenuhnya. Di saat dunia masih terlelap dan langit Timur Tengah baru saja berganti warna dari kelam ke jingga, sebuah dentuman dahsyat mengguncang wilayah yang selama ini dikenal paling dijaga ketat di Israel. Kompleks penyimpanan senjata nuklir rahasia yang tidak pernah terikat dalam perjanjian internasional manapun. Lokasinya dirahasiakan selama puluhan tahun. Keberadaannya bahkan sering dibantah. Tapi pagi ini dunia terbangun oleh kebenaran yang tidak bisa disembunyikan lagi. Gudang senjata pemusnah massal Israel berhasil diledakkan. Bukan oleh rudal biasa, bukan oleh serangan frontal yang terdeteksi radar,
tapi oleh sesuatu yang begitu misterius, begitu senyap, dan begitu tepat sasaran. Seorang petugas yang tengah berjaga di kompleks itu kini tengah dirawat di ruang darurat sebuah bunker bawah tanah. Ia adalah salah satu dari sedikit saksi hidup yang berhasil selamat dari tragedi tersebut. Meski dengan harga yang sangat mahal, satu kakinya harus diamputasi. Dalam kondisi masih lemah, ia memberikan kesaksian mengejutkan. Saya melihat sesuatu dari langit, semacam parasut. Saya pikir itu pasukan kami, IDF, yang sedang latihan terjun malam. Tapi saat saya mendekat, benda itu justru memantul ke tanah tanpa bergerak. Ada suara berdengung, lalu semuanya meledak. Detik berikutnya, suasana berubah menjadi neraka. Api menyembur dari dalam tanah. Puluhan rekannya tewas seketika, beberapa bahkan tak bisa dikenali karena ledakan yang begitu dahsyat. Pria itu sendiri sempat terseret serpihan, tak sadarkan diri, dan baru siuman saat sudah berada di tangan tim medis bawah tanah. Saya bersyukur masih hidup, tapi saya juga tahu ini bukan serangan biasa. Ini pesan bahwa tak ada tempat yang aman untuk kejahatan yang disembunyikan. Gudang tersebut selama ini dikenal hanya oleh segelintir elit militer Israel dan sekutu dekatnya. Lokasinya tak pernah masuk radar PBB, tidak terdata dalam Inspektorat Senjata Nuklir Internasional, dan tidak pernah terbuka untuk publik. Namun hari ini, dunia menyaksikan bahwa apapun yang disembunyikan dari manusia tidak bisa disembunyikan dari langit. Serangan itu tidak hanya menghancurkan infrastruktur militer, tapi juga menghantam moral dan rasa aman yang selama ini dibangun oleh kekuatan senjata. Belum ada satupun pernyataan resmi dari pihak pemerintah Israel terkait insiden ledakan dahsyat yang mengguncang sebuah kawasan rahasia di dekat Gurun Negev. Tak ada rincian jumlah korban jiwa, kerusakan material, apalagi keterangan penyebab. Pemerintah memilih diam, seolah berharap badai informasi bisa diredam hanya dengan sunyi. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Media lokal mulai membocorkan potongan-potongan kecil kebenaran. Rekaman warga sipil yang beredar luas di berbagai platform sosial memperlihatkan kepulan asap hitam pekat menjilat langit. Beberapa menit setelah dentuman terdengar, seluruh akses ke wilayah tersebut langsung diblokade oleh militer. Jalan-jalan disegel, drone patroli dikerahkan, dan seluruh komunikasi radio sipil di sekitar titik ledakan dilaporkan terganggu. Ini bukan ledakan biasa. Ada yang disembunyikan, dan kini gudang senjata Israel itu hancur lebur. Dentuman yang mengguncang tanah bukan sekadar merobek beton dan baja, tapi juga menghantam langsung jantung ilusi tentang keunggulan militer yang selama ini dijadikan tameng kesombongan oleh Tel Aviv. Serangan ini bukan muncul dari ruang hampa. Ia tumbuh dari bara dendam dan luka yang dipupuk bertahun-tahun oleh rudal-rudal yang dikirim tanpa peringatan, oleh pemboman terhadap fasilitas strategis dan simbolik milik Teheran dan sekutu-sekutunya. Iran diam, tapi bukan karena takut. Mereka diam untuk menghitung, bukan untuk mundur. Dan kini, tanpa banyak suara, Iran membalas. Bukan lewat panggung diplomasi, tapi lewat langit yang membawa pesan. Lebih dalam, lebih rahasia, dan jauh lebih mematikan. Gudang senjata nuklir yang selama ini dijadikan simbol dominasi, dipuja sebagai sumber kekuatan dan alat menebar ketakutan, kini meledak menjadi kawah api. Apakah ini akhir dari kebal hukum Israel? Ataukah ini baru permulaan dari bencana yang akan terus menyusul selama kezaliman masih dijalankan dengan senjata, bukan perundingan? Dunia mungkin masih menutup mata, tapi langit sudah membuka semuanya. Dari doa-doa yang lirih di tanah Palestina, dari air mata yang jatuh diam-diam di Suriah, kami mengajak Anda semua, dimanapun berada, untuk sejenak menundukkan kepala, diam dalam doa. Mari kita berdoa dalam senyap, agar segala bentuk kekejaman terhadap kemanusiaan segera diakhiri, agar mereka yang tertindas mendapatkan keadilan, dan agar dunia kembali dihidupkan oleh kasih, bukan kebencian.
karena suara paling kuat seringkali justru lahir dari heningnya doa bersama.